Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, pada hari Rabu 13 Maret tahun 2024, kita dapat berkumpul di ruang maya untuk mengikuti rangkaian kegiatan online literasi series dengan tema Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pada hari ini. Yang terhormat Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH, MSI, PhD, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang terhormat Ibu Nita Triana Dewi, Sarjana Ekonomi, selaku Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Bapak Ahmad Nur Kamdi. Beliau pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang di Lingkungan UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Pustakawan dan staf di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret. Yang kami banggakan seluruh peserta pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiji Lestari. Saya selaku pembawa acara yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa. Yang ketiga, foto bersama. Yang keempat, acara inti pemaparan materi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa cukup. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan berfoto bersama. Saya mohon untuk seluruh peserta berkenan mengaktifkan kamera. Pengambilan gambar akan dilakukan oleh operator. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, saatnya memasuki acara inti untuk penyampaian materi tentang metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Kamdi, SPT MS. Sebagai informasi, untuk sesi ini akan mengupas tentang cara-cara untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian dalam konteks ilmu sosial. Metodologi penelitian sosial mengacu pada serangkaian teknik
pendekatan, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam ilmu sosial. Untuk itu, marilah kita mempelajari metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kapasitas staf kependidikan dan pustakawan. Kepada Bapak Ahmad Nurkamdi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santiom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara online literasi series OAS tahun 2024 di UPT Perpustakaan Universitas Maret Surakarta. Saya selaku narasumber dalam kesempatan kali ini mengucapkan sebelumnya adalah selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, khususnya untuk agama Islam. Dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi agama Hindu. Karena di sini juga ada peserta yang dari Bali, Bu Agung Wahyuni, dan dari NTB juga, serta dari Bali dan sekitarnya banyak juga. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih yang pertama pada Bapak Burhanuddin Harahap, SHM MSc PhD, selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Maret Surakarta. Dan juga kepada Ibu Nita Triana Dewi SE, selaku Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, juga para koordinator bidang di UPT Perpustakaan UNS, AJF dan Bendara UPT Perpustakaan UNS, serta para pustakawan di Perpustakaan UNS dan seluruh pustakawan, serta para peserta online literasi series tahun 2024 UPT Perpustakaan UNS yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas ya untuk memberikan pemahaman atau mungkin materi terkait dengan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial. Karena nanti insya Allah mungkin 2 minggu lagi ada metode penelitian kuantitatif yang mungkin dibawakan oleh narasumber yang lain. Untuk pada hari ini adalah metode penelitian kualitatif dalam penelitian ilmu sosial. Nanti dilanjut untuk minggu depan ada juga bagaimana teknik membuat judul, tema penelitian serta profil karya ilmiah. Nah, nanti hari Rabu yang mendatang tanggal 30. Dengar ya semuanya Pak, Bapak Ibu semuanya. Materi tersampaikan, terlihat PowerPoint-nya. Ya, bagus. Bagus, suara bagus. Ya. Kemudian pendahuluan ya. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bersifat deskriptif, di mana memang kita ada arahannya untuk menggunakan analisis secara berpikir konseptual, serta kita menggunakan HOTS ya, high order thinking. Jadi kita semacam peneliti yang memang dituntut untuk memikir lebih lanjut ya, itu penggunaan HOTS sangat diperlukan dalam metode penelitian kualitatif ini. Kemudian untuk yang proses dan makna ataupun perspektif dari subjek pada penelitian kualitatif ini lebih ditonjolkan pada bagaimana kita memaknai suatu penelitian itu, riset itu sendiri dibandingkan dengan riset kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif kita memang memanfaatkan selaku peneliti ada pemandu atau guidance, sehingga diperlukan bagaimana metodologi penelitian yang tepat dari suatu penelitian itu sendiri, agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan. Kemudian tujuan penelitian kualitatif adalah bagaimana kita menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya. Ketika kita mengumpulkan ataupun mengumpulkan suatu data dari suatu informan ataupun di lapangan atau FGD atau apapun nanti, sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya. Kemudian selain itu peneliti juga lebih menekankan pada kedalaman data yang didapatkan.
semakin dalam maka semakin detail yang diperoleh, baik itu secara kualitas maupun secara kualitas dari sisi penelitian kualitatif ini. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif, yang pertama adalah konteks dan setting alamiah. Jadi kita melihat konteksnya itu adalah alami, tidak dibuat-buat, natural, karena memang secara umum tanpa eksperimen. Beda dengan penelitian kuantitatif, yang itu memang dituntut bagaimana kita membuat experimental design atau penelitian yang terkait dengan percobaan ataupun mungkin dituntut yang tidak alamiah karena ada perlakuan di situ, atau kalau bahasa kuantitatifnya ada tolak ukur, indikator yang harus kita ukur. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena. Jadi ini adalah salah satu ciri penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan secara mendalam serta hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Jadi para peneliti nanti memang ada interaksi, keterlibatan yang secara mendalam ya. Jadi memang beda dengan yang kuantitatif, karena di sini contohnya adalah penelitian-penelitian yang kita menuntut misalnya di suatu tempat atau di daerah terpencil, di pedalaman, pinggiran hutan dan sebagainya, itu ada interaksi yang jadi interaksi yang sudah sangat melekat ya antara yang diteliti dengan peneliti. Contohnya adalah kayak di suku Samin misalnya, kita meneliti suatu fenomena masyarakat di suku Dayak, kemudian juga di pedalaman daerah-daerah Kalimantan atau mungkin Sumatera dan sebagainya. Itu memang ada hubungannya erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang khas secara kualitatif tanpa adanya treatment atau perlakuan atau manipulasi variabel. Jadi kalau kita penelitian kualitatif, data yang kita kumpulkan memang beragam, dan itu memang biasanya apa yang ada di lapangan, apa yang ada di tempat itu, apa yang ada di lokasi tersebut. Beda dengan penelitian yang kuantitatif, itu biasanya banyak sekali manipulasi variabel. Harapannya adalah penelitian itu bisa sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peneliti. Ya, contohnya aja di misalnya di MIPA, di ilmu lingkungan atau di ilmu pertanian, itu biasanya ada melakukan treatment karena memang mengacu pada hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu. Yang kelima adalah penggalian nilai yang tergantung satu perilaku. Jadi kita misalnya pada saat ini bulan Ramadan, di mana ada fenomena terkait dengan budaya membangunkan sahur misalnya di suatu daerah pedalaman di Sragen. Itu adalah perilaku yang memang biasanya unik di suatu daerah tersebut dan tidak ada di tempat lain misalnya. Itu bisa kita gali nilainya yang terkandung konten yang ada di suatu perilaku di daerah tersebut. Selanjutnya adalah fleksibel. Jadi memang penelitian kualitatif ini lebih fleksibel, tidak kaku ya. Jadi karena memang nanti kita kita uraikan di minggu depan juga bagaimana menentukan suatu ide ataupun judul penelitian. Ketika kita misalnya nih dari Pustakaan UNS nih berjalan dari Bulvat sampai ke UPT Pustakaan UNS, jalan kaki misalnya pas bebas emisi. Ketika jalan mungkin tidak hanya ngeloyor jalan saja, tidak mungkin kalau seorang peneliti yang punya insting yang bagus, ketika jalan kaki pun punya ide ya, punya semacam gagasan, sehingga itu bisa ditemukan dari suatu penelitian yang sifatnya kualitatif. Misalnya nih, kok saya jalan kaki nih dari Bulvat ke perpustakaan bebas emisi. Oh, berarti saya harus meneliti misalnya terkait dengan dampak bebas emisi terkait mungkin terhadap nilai lingkungan yang ada di kampus UNS misalnya. Itu adalah salah satu kita membuat ketika ide-ide penelitian yaitu fleksibel. Beda kalau memang biasanya yang sifatnya kuantitatif. Kemudian yang ketujuh atau selanjutnya adalah tingkat akurasi data dipengaruhi oleh hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Jadi memang tingkat akurasinya sangat dipengaruhi karena memang ada interaksi yang positif ataupun interaksi yang plus, interaksi yang sangat masif, interaksi yang luar biasa antara yang diteliti dengan peneliti. Dan biasanya memang penelitian-penelitian yang sifatnya kualitatif ini biayanya relatif lebih besar sebetulnya.
karena memang tidak diukur dalam waktu yang pendek, biasanya relatif karena memang kita meneliti sesuatu yang berjalan ya, fenomena yang ada misalnya itu. Terus selanjutnya instrumen penelitian kualitatif ini sebetulnya adalah peneliti itu sendiri, beda dengan instrumen penelitian kuantitatif. Ada variabel-variabel yang memang harus kita ukur sedemikian rupa, ya. Misalnya kalau kuantitatif itu adalah pengaruh, misalnya kalau mungkin ilmu-ilmu di kuantitatif yang jelas itu kedokteran misalnya, misalnya pengaruh obat atau mungkin X ini terhadap ini ya. Jadi memang harus ada instrumen yang sangat diteliti yang lain. Tapi kalau instrumen yang peneliti kualitatif itu lebih ke peneliti itu sendiri. Bagaimana dia mengeksplorasi penelitian yang sudah ditentukan ataupun mungkin yang sudah harus dilakukan oleh peneliti tersebut. Jadi sangat menentukan ini instrumen penelitian kualitatif ini, yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karena itu harus diperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman metode penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif itu sendiri kita harus paham metode penelitiannya. Kemudian yang kedua penguasaan wawasan terhadap kajian yang diteliti. Jadi kita bagaimana menguasai wawasan terhadap kajian diteliti. Contohnya gini, kita meneliti misalnya tentang masyarakat priayi, golongan priayi, masyarakat Tabangan, ya misalnya. Jadi di konteks masyarakat yang di desa itu kan misalnya ada hierarki, ada tipologi tersendiri. Mana yang priayi, mana yang kalau zaman dulu itu petani, kemudian juga yang mungkin golongan menengah ke bawah itu. Jadi mungkin kalau ya kita ada marhen itu, jadi ada semacam tipologi. Jadi kita harus paham, kita nggak tahu bagaimana apa yang kita kaji, apa yang kita teliti, maka kita akan mungkin salah dalam menentukan langkah ataupun penelitian kualitatif ini sendiri. Jadi kita harus paham apa yang akan kita kaji. Sama kita selaku pustakawan, kita harus meneliti atau yang kita kaji harus kita paham. Contohnya misalnya kalau di UNS kan banyak sekali ya mungkin SDM pustakawan yang sangat unggul yang memang paham terhadap pustakawan atau dunia kepustakawan itu sendiri. Contohnya kalau di pustakawan kan ada pustakawan misalnya layanan dan pustaka, pustakawan pengolahan dan pemeliharaan dan pustaka, pustakawan humas kerjasama, pustakawan misalnya terkait dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi. Jadi itu bisa jadikan judul yang harus kita kaji. Misalnya pustakawan yang terkait dengan reservasi, kalau bisa dia juga meneliti atau mengkaji yang terkait dengan pemeliharaan pustaka atau terkait dengan pemeliharaan atau preservasi itu. Jadi itu terkait dengan kajian diteliti, harus paham, harus menguasai. Sama ketika pustakawan layanan bahan pustaka, dia harus paham terkait dengan kajian layanan bahan pustaka itu sendiri. Itu. Mungkin juga yang sebaliknya, misalnya ada pengolahan, humas, kerjasama terkait dengan TU. TU pun juga bisa, misalnya pemanfaatan SIKD misalnya sebagai untuk e-office atau persuratan di UPT Pustakaan UNS, itu bisa jadi judul gitu. Kemudian kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik. Yang namanya penelitian itu dibatasi oleh 3 hal. Yang pertama adalah waktu, tempat, dan logistik atau dana ya sebetulnya. Jadi kalau namanya kita nggak mampu secara waktu, kita kayaknya nonsen untuk melakukan satu penelitian. Apalagi penelitian kualitatif yang sebetulnya itu relatif rentangnya lebih lama. Beda sama penelitian kuantitatif yang biasanya parameternya sudah terukur dan struktur secara baik. Kemudian logistik, kita nggak punya uang, nggak punya dana, nggak punya sponsor, bagaimana kita melakukan suatu penelitian ini. Jadi juga termasuk tempat, kita nggak punya tempat lokus yang kita teliti, kita juga nggak bisa penelitian. Jadi penentuan sampel nanti juga termasuk itu. Otomatis semakin banyak sampel, otomatis semakin baik. Cuma kan dibatasi oleh faktor limitasi tadi, karena faktor penelitian dipengaruhi oleh faktor ruang, tempat, dan biaya atau dana. Ya. Kemudian
eh, ini sudah tradisi penelitian kualitatif. Ini paling tidak ada 5 macam tradisi yang sudah ada, khususnya di kalangan peneliti-peneliti yang bermadzhab kualitatif ya. Yang pertama adalah terkait dengan penelitian kualitatif biografi ya. Jadi penelitian biografi ini sendiri biasanya terkait dengan misalnya adalah biografi tentang tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Atau di sini banyak sekali ya. Ini saya lihat ada yang dari Sumatera Selatan ada, ini dari Jogja, ini dari Bali ya tadi, ada dari Jawa Timur, dari Jakarta sebagainya. Ini di sekitar Panjenengan semua, sekitar Anda semua ini ada tokoh-tokoh yang mungkin belum diangkat, belum diteliti, atau mungkin belum masuk daftar semacam tokoh yang dinominasikan sebagai, atau mungkin bahkan akan diajukan sebagai tokoh penerima penghargaan nominasi pahlawan nasional. Ini biasanya harus ada suatu penelitian kualitatif terhadap suatu tokoh tersebut. Ya, kan banyak sekali kan. Kalau di tempat saya misalnya di daerah Purwodadi itu ada Ki Ageng Selo, ya. Itu bagaimana Ki Ageng Selo itu bisa menangkap petir misalnya. Dia biografinya seperti apa Ki Ageng Selo itu? Ini biasanya termasuk ranah dari penelitian kualitatif. Ya, kalau di Semarang ada Ki Ageng Pandanaran dan sebagainya misalnya. Atau mungkin tokoh-tokoh nasional yang sudah ada selama ini kan Pak Karno, Pak Habibie, Pak Gus Dur dan sebagainya. Ini sudah ada biografinya. Ini ranahnya adalah penelitian kualitatif. Kemudian fenomenologi. Jadi ini fenomenologi ini memahami esensi dari suatu pengalaman kehidupan atau fenomena. Jadi ketika kita misalnya fenomena anak jalanan, anak pung ya misalnya, yang memang selama ini fenomenanya gimana? Walaupun esensinya selama ini ketika kita melihat ada justifikasi anak pung itu mesti nakal, mesti hidupannya keras, ini padahal belum tentu. Ketika mungkin kita lihat kemarin ada sebuah tulisan, juga ada sebuah video, ada sebuah buku yang mengupas terkait dengan fenomena anak pung. Ternyata mereka lebih empati, lebih peduli secara sosial. Jadi mereka sosial kapitalnya ternyata lebih bagus. Kita lihat, tapi secara fisik mereka seperti itu. Gambarannya adalah ternyata mereka mungkin taunya mereka karena tatoan, mungkin sukanya malak dan sebagainya. Nah, inilah perlu diteliti. Jadi pengalaman kehidupan sebuah fenomena. Ini penelitian fenomenologi ya. Kemudian kalau yang ketiga grounded research ya, ini adalah mengembangkan teori atau model dari pengalaman data di lapangan. Ya, jadi ini biasanya teori-teori babon. Kalau di ilmu-ilmu sosial itu misalnya terkait dengan tadi tipologi Islam ya. Ada kan di zaman dulu tapi yang saya sebutkan tadi Islam deles atau religius, Islam abangan atau KTP ya, ataupun Islam yang memang akulturasi, ya mungkin ada kan campuran. Ya, jadi memang teori-teori yang ada ini biasanya kita kembangkan, bisa kita adopsi ataupun mungkin kita kembangkan dari model yang sudah ada. Itu biasanya grounded research itu biasanya sudah teori Gates biasanya kan meneliti itu, atau termasuk mungkin teori-teori kemiskinan. Yang mengupas bagaimana kita memberdayakan suatu masyarakat miskin, masyarakat yang tidak berdaya, masyarakat di pinggiran hutan, lahan kering, atau pasca bencana, itu biasanya perlu adanya pengembangan teori. Ya, ini berdasarkan adalah grounded research atau model yang ada. Ini yang pemahaman kami seperti itu terkait dengan teori. Kalau misalnya teori kekuasaan ini sebagai contoh teori kekuasaan dalam masyarakat Jawa, karena di masyarakat Jawa sangat kental sekali bagaimana kita relasi kuasa ini mempengaruhi antara hubungan antara keraton atau kerajaan dengan masyarakat, atau mungkin dengan pegawai atau mungkin semacam punggawa ya di sekitar keraton. Itu biasanya ada teori relasi kuasanya. Nah ini kita kembangkan ini. Kemudian etnografi. Ini adalah suatu etnis ya mungkin atau kelompok ya, atau ini suatu metode ataupun mungkin tradisi penelitian yang melukiskan dan menafsirkan kehidupan sosial dan nilai budaya suatu kelompok masyarakat tertentu. Ini etnis masyarakat Jawa di kota Solo, misalnya pada saat Orde Baru atau peralihan antara Orde Baru dan Orde Reformasi seperti apa, itu bisa digambarkan.
fenomena tahun 98 dan sebagainya. Itu kan bisa kita kita tulis juga. Termasuk etnis, misalnya etnis di daerah Rembang di sana, masyarakat Pantura, masyarakat pinggiran pantai, mungkin akan beda bagaimana kehidupan mereka. Masyarakat di daerah Buleleng, di daerah Bali, kemudian di daerah Padang ya, atau mungkin sekitar IKN di sana masyarakat Dayak, bagaimana aspek penerimaan persepsi masyarakat terhadap ibu kota Nusantara itu bisa diteliti ya, itu jadi judul juga. Tapi nanti teknik dan minggu depan kita kupas lagi ya, bagaimana teknik menggali ide dan teknik menulis judul karya ilmiah sama profit karya ilmiah. Nanti seminggu lagi ada, coba kita kupas itu ya, bagaimana terkait dengan judul ataupun teknik penggalian idenya. Kalau ini kita bahas masalah etnografinya. Jadi kita masyarakat tertentu. Misalnya juga kalau panjenengan punya di sekitar kita, panjenengan juga masyarakatnya kira-kira unik, biasanya akan lolos untuk diangkat didanai oleh penyandang dana. Seperti itu. Di daerah kami seperti tadi, masyarakatnya itu pinggiran, kalau daerah Grobogan timur utara itu ada masyarakat Samin, suku Samin. Itu kalau diangkat banyak sekali judul-judul penelitian riset yang terkait dengan itu biasanya didanai karena itu sangat unik sekali. Atau masyarakat Osing di Banyuwangi, masyarakat di Papua pedalaman, misalnya di Jayawijaya atau Merauke, itu juga banyak sekali. Kalau memang itu bisa diteliti kelompok masyarakat tertentu, itu nilainya bagus. Kalau di Solo misalnya ada kelompok masyarakat, misalnya kalau di sini etnografinya adalah misalnya batik Lawean misalnya, atau mungkin di sana adalah komunitas daerah. Kalau sekarang Imlek misalnya daerah Sudiro Prajan, daerah Pasar Gede, itu juga bisa diteliti. Itu kalau menggambarkan kelompok tertentu itu bagus ya. Selanjutnya studi kasus. Ini melakukan analisis mendalam dari sejumlah kasus. Kalau studi kasus sudah kita sering ya, kita melakukan riset itu ya. Studi kasus misalnya di UPT Perpustakaan Universitas Jember misalnya, UPT Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, ataupun itu adalah studi kasus. Karena itu hanya lingkupnya suatu lokasi tertentu. Yaitu case study-nya biasanya seperti itu. Kita hanya mendalam, tapi syukur-syukur dengan studi kasus ini bisa diadopsi atau ini bisa digeneralisasikan untuk ditempatkan atau diimplementasikan di tempat lain. Tapi memang kadang karena kasuistis biasanya tidak belum tentu itu cocok untuk ditempatkan di tempat yang panjenengan semua. Misalnya cocok itu ditempatkan di UNS tapi belum tentu di Universitas Negeri Padang, atau cocok ditempatkan di Universitas Negeri Jakarta, belum tentu. Jadi atau sebaliknya, yang di UI belum tentu cocok ditempatkan di UNS. Itu terkait dengan studi kasus ya. Kemudian dalam praktek penelitiannya ini memang kita banyak sekali dalam sehariannya ini bisa kita lihat melalui observasi kehidupan di masyarakat dan lingkungannya. Seperti tadi kita jalan kaki dari kita lihat observasinya ya, kita lihat sekeliling kita, atau interview life story atau life history ya. Kemudian juga fokus group discussion. Kita sering mengadakan ini semua ya, observasi, interview ataupun FGD. Kemudian juga untuk kasus tertentu kita bisa juga melihat pada sisi survei rumah tangga untuk mengetahui struktur rumah tangga masyarakat yang diteliti. Biasanya kita turun ke lapangan seperti itu. Pernah ketika tahun 99 saya meneliti terkait dengan fenomena juru kunci. Ketika tahun 99 saya meneliti juru kunci yang ada di daerah Pepunten, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas di sana. Di sana ternyata masyarakatnya sangat tradisional sekali, dan kita survei sampai detail di rumah tangga strukturnya. Jadi kita memang harus benar-benar melakukan observasi, juga interview di sana, serta FGD. Itu biasanya kalau nanti hasilnya sudah diketahui. Kemudian metode penelitian ini sebagai alat. Jadi untuk penelitian ini baik itu secara kuantitatif dan kualitatif, sebetulnya ini hanya alat ya untuk mencapai tujuan dari riset tersebut. Jadi adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini sendiri kan kita tahu ya, tujuannya apa. Karena memang banyak sekali tujuan penelitian itu. Nanti akan kita bahas di minggu depan ya. Jadi
Karena tujuan penelitian itu kan tidak melulu dari pikiran kita, tapi juga karena pihak sponsor pihak lain. Seperti contoh, saya pernah ikut di Nugrasari Award ya. Di situ ada penelitian terkait bagaimana kita mengganti masyarakat yang konsumtif terhadap terigu berbasis gandum dengan non gandum. Kita contohkan misalnya kita ganti singkong misalnya, non terigu lah. Karena ini adalah pesan sponsor dari Nugrasari, mau tidak mau kita penelitiannya mau tidak mau harus ikuti pesan sponsor tadi. Jadi kita bagaimana meneliti suatu masyarakat itu, bagaimana mengubah masyarakat sehingga tidak hanya tergantung pada mie, tergantung pada gandum, kita alihkan ke berbasis singkong misalnya, yang memang ada di sekitar kita banyak untuk kita unggah kearifan lokal kita. Kemudian kisi-kisi metode penelitian untuk kualitatif ini adalah yang pertama memang meneliti suatu proses sosial atau konstruksi. Yang kedua menemukan makna atau meaning, jadi bukan untuk menguji hipotesis. Jadi kita lebih berarti apa yang akan kita teliti. Memang kadang yang namanya penelitian kualitatif banyak sekali yang penelitian kualitatif ini. Ada yang juga mengunggulkan kuantitatif, tetapi justru kalau melihat kita makna dan prosesnya itu sangat luar biasa penelitian kualitatif ini. Kalau kita sangat memahami bagaimana kita menjalaninya. Kemudian untuk memahami fenomena kehidupan suatu masyarakat, jadi itu bukan tujuan untuk menggeneralisasi, karena memang biasanya banyak sekali penelitian fenomenologi, tadi studi kasus, dan yang memang pada etnis tertentu, jadi memang bukan tujuan untuk mengeneralisasi suatu kelompok lain. Kemudian juga bertumpu pada analisis interpretatif atau simbolik, bukan analisis statistik, beda ya. Kalau penelitian kuantitatif banyak sekali kita main angka, analisis statistik, baik itu pakai uji F ataupun uji T biasanya untuk melihat bagaimana pengaruh atau dampak Y terhadap X itu atau sebaliknya ya, dampak terhadap Y terhadap X1, X2, X3 terhadap Y atau yang lain karena tergantung dari variabelnya. Tapi kalau penelitian kualitatif lebih banyak kita menganalisis secara interpretatif. Bagaimana biasanya analisis juga bisa macam-macam, pakai analisis deskriptif kualitatif, analisis SWOT, analisis ESMQ ataupun yang lain. Monggo nanti banyak sekali yang relatif biasanya adalah sifatnya interpretatif dari yang data kita punya. Sasaran penelitian ditambahkan sebagai subjek bukan objek. Beda ya, beda dengan yang kuantitatif. Jadi karena memang kita menempatkan apalagi sampel atau informan itu sangat-sangat penting sekali bagi penelitian kualitatif. Apalagi karena memang tidak semuanya mau dijadikan subjek ya untuk penelitian kualitatif ya, karena kadang makanya kita biasanya memakai simbol ataupun anonim atau akronim dari yang kita teliti, Pak H, Pak C gitu loh, Pak S gitu misalnya, atau Ibu U dan sebagainya ya. Jadi itu adalah bagaimana kita menempatkan penelitian sebagai subjek bukan objek. Proses penelitian bersifat fleksibel, bukan tetap atau fix ya. Jadi kita memang bagaimana suatu proses penelitian itu tadi yang sudah saya sebutkan di depan tadi, kita fleksibel karena sifatnya adalah berkembang. Apalagi nanti penelitian itu pakai yang snowball sampling. Snowball sampling kan seperti salju ya. Ketika saya meneliti ketemu Bapak A, nanti ditanya, nanti silakan setelah ini kemudian ketemu Bapak B. Bapak B nanti silakan ketemu Ibu C. Ibu C nanti diarahkan ke Ibu F dan sebagainya ya. Jadi ini menggelinding, nanti lama-lama besar, lama-lama sampelnya akan banyak. Itu akan lebih fleksibel, apalagi yang pakai nanti metode yang snowball tadi. Kemudian analisis mulai dilakukan di tempat penelitian, bukan di tempat kerja. Jadi kita lebih banyak berinteraksi di tempat penelitian. Seperti tadi, saya meneliti masyarakat Samin, yang di sana memang kaku atau nggak mau listrik masuk, yang nggak mau internet masuk. Ya. Mau tidak mau kita banyak bekerja di sana, tidak di kampus atau di tempat kerja. Jadi seperti itu. Kemudian 3 unsur penelitian kualitatif, yaitu hadirnya aktor dalam kehidupan yang diteliti. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak sekali pelaku-pelaku sampai penelitian. Kemudian juga adanya aktivitas rutin yang sudah membudaya. Jadi memang apalagi penelitian-penelitian yang sifatnya sosial kemasyarakatan, sosial budaya, atau mungkin kalau kita di pustakawan rutinitas yang sudah membudaya di suatu tempat, dan itu belum diteliti, itu bisa kita teliti. Alhamdulillah, OPD Pustakawannya tiap tahun dapat rutin hibah penelitian sejak tahun 2021 untuk bisa mengkaji sebetulnya mungkin apa-apa yang ada di
UPT Pustaka yang belum diteliti. Ya ini karena sangat cocok untuk apa namanya, coba di sini mungkin budaya apa yang belum diteliti atau mungkin di tempat panjenengan itu bisa aktivitas rutin bisa diangkat jadi suatu judul penelitian, dan itu misalnya terkait dengan literasi, itu akan lebih bagus lagi. Kemudian yang ketiga, adanya wilayah aktivitas itu, jadi jelas kalau penelitian kualitatif biasanya lebih banyak, ya ini lebih banyak ya, cenderung terjun ke lapangan langsung, apalagi biasanya penelitian survei ya, kita langsung ke masyarakat, kita meneliti sosial, budaya, ekonomi, agama dan sebagainya, kita terjun ke wilayah tersebut, sehingga banyak rintangan sebenarnya untuk masuk ke wilayah di kualitatif ini biasanya. Kemudian desain penelitiannya secara umum sama yang sudah kita apa namanya, kita teliti, kita geluti sejak mungkin sekolah, sejak kita kuliah. Desainnya secara umum sama, mulai dari mungkin kalau halaman judul dan sebagainya sudah biasa ya, pembahasan dan sebagainya. Yang jelas mungkin masalah penelitian atau pendahuluan di sini terdiri dari latar belakang, kemudian ada tujuan dan maksud dan tujuan, kemudian kajian pustaka atau tunjangan pustaka, kemudian kerangka berpikir gitu loh. Mungkin termasuk di sini apa namanya, penelitian terdahulu sebenarnya itu bisa nanti masuk di kajian pustaka. Biasanya juga ada yang mengharuskan masuk itu. Kemudian metode penelitian sama, tadi tempat dan waktu, kemudian metodenya baik itu observasi, interview mendalam atau in-depth interview, dokumentasi, studi pustaka, FGD dan sebagainya. Mungkin nanti biasa juga pakai mixed atau gabungan, tidak hanya observasi itu, tapi juga pakai interview mendalam, biasanya dibantu dengan alat ukur atau alat instrumen kuesioner yang sudah terstruktur ya, dengan jadi tidak hanya asal interview tapi sudah kita siapkan kuesioner sebelumnya. Kemudian penentuan informan tadi bisa macam-macam, nanti bisa pakai ukur posif, snowball ataupun incidental sampling ya. Monggo seperti itu. Kemudian juga alat bantu pengumpulan data. Karena selama ini kita juga bisa pakai alat bantu, contohnya kita di suatu tempat, kita ketemu di balai kecamatan, balai desa, ada monografi yang ditempel di dinding, atau ada peta atau almanak atau apapun, itu bisa jadikan alat bantu juga untuk pengumpulan data. Atau mungkin Badan Pusat Statistik biasanya punya database terkait dengan statistik demografi, etnografi dan sebagainya, punya ada terkait dengan jumlah penduduk, laki wanitanya, kemudian juga terkait dengan pekerjaannya, agama dan sebagainya, ada di alat bantunya. Kemudian juga kuesioner yang kita susun juga harap kita apa namanya, susun sedemikian rupa sehingga mengcover apa yang akan kita teliti. Sistem analisis dan data analisis data ini biasanya data display itu macam-macam, tapi biasanya kita nanti analisisnya macam-macam, pakai apa, bisa SWOT atau mungkin deskriptif kualitatif aja, atau mungkin hanya cuplikan wawancara dan sebagainya, itu nanti bisa kemudian kita konklusikan, bisa nanti entry bagaimana kita melihat misalnya RFID ya, RFID di suatu perpustakaan tertentu, kita apa namanya, kita teliti bagaimana itu kelemahannya, kekuatannya, peluangnya dan tantangannya ya, karena kita bahas next time ya, di minggu depan coba nanti. Kemudian kesimpulan, konklusi, mungkin bisa saran dan data pustaka. Jadi memang dalam prakteknya memang kita selaku peneliti punya fleksibilitas ya, kita punya apa namanya ya, desain penelitian yang fleksibel, yang memang apa namanya ya, mungkin kadang bisa juga ketika ditemu di lapangan tidak sesuai yang akan apa yang dalam pikiran kita, beda dengan penelitian kuantitatif. Akhirnya kalau penelitian kuantitatif nanti hasilnya kan nyata tidak nyata, tetapi kalau penelitian yang kualitatif biasanya lebih fleksibel ya, apalagi yang penelitian besar, misalnya yang terkait dengan dibiayai oleh United Nations, UNHCR, kemudian UNESCO atau mungkin National Geographic, itu biasanya penelitiannya berkembang karena sesuai dengan lapangan yang ada ya gitu. Kemudian tapi ini ya proses sampling, ini sampling secara sengaja saya milih penelitian saya di misalnya sampel saya di apa namanya, di UIN Raden Mas Said, kemudian di UNS Solo, satunya di ISI Surakarta. Itu biasanya proses sampling. Dasarnya apa? Mungkin kalau UNS PTNBH, terus yang satunya UIN Raden Mas Said PTN BLU. Kalau yang ISI Surakarta masih PTN Satker.
kan ada tipologinya. Kita nalarnya ada ketika kita ada di Monef misalnya, atau kita ditanya, atau dipresentasikan di depan dewan juri, atau di depan para monitor apa Monef gitu. Jadi kita alasannya apa pakai proses. Jadi sama snowball tadi. Snowball kan glinding itu ya kayak salju. Jadi samplingnya pernah yang saya lakukan di Wonogiri itu snowballnya muter mulai dari Manyaran, Pidi Harjo, satunya lagi sampai ke Posari ya. Itu snowball sampling. Jadi muter gitu ya karena seperti salju. Nanti si A tadi merujuk si B karena Pak B itu cocok ini. Pak C, Pak D dan sebagainya. Isi data sampling sama biasanya menuju kasustis ya, insidental ketemu di lapangan, ketemu di lapangan ataupun di suatu tempat insidental bisa jadikan suatu penelitian. Kemudian sama ketika diapresiasi di lapangan seperti yang saya jelaskan tadi, kita ketemu untuk mengumpulkan dokumen macam-macam ya. Kita lihat lahannya, kita lihat rumahnya, kita lihat topografi penduduknya, kemudian kita lihat demografinya, usianya, jenis kelaminnya, pekerjaannya. Ini kan biasanya untuk mendukung di hasilnya. Ketika kita sebelum masuk ke pembahasan, kita biasanya sudah masuk ke di sini. Jumlah laki-lakinya berapa persen, kemudian yang PNS berapa persen, misalnya yang petani berapa persen, kemudian yang tingkat kesehatannya jauh, dekat, sedang dari puskesmas dan sebagainya, tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA dan sebagainya. Ini adalah aktivitas lapangan yang datanya akan sangat mendukung dari penelitian kita. Fasilitas publik sama, nanti biasanya untuk FGD ini ada sekolah, ada puskesmas, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, ataupun lembaga negara yang vertikal, horizontal dan sebagainya, itu bisa dijadikan rujukan BPS misalnya, atau mungkin Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, atau Badan Pemerintahan Masyarakat, Dinas Perpustakaan, Kearsipan dan sebagainya. Itu bisa dijadikan sumber data juga nanti. Dan untuk observasi sama, observasi dan interview. Observasi ini dilakukan untuk kehidupan masyarakat dan sehari-hari kita bisa telusur ya, oh ternyata kehidupannya dari pagi sampai pagi lagi seperti ini. Kita catat ya. Kita observasi, kita tinjau secara lapangan, secara langsung, kita amati secara langsung, itu namanya observasi. Ya, jadi misalnya masyarakat tadi, masyarakat suku Samin, ketika dari bangun subuh seperti ini, nanti siang mencari pekerjaan penghasilan seperti ini, siang makan, kemudian di sawah seperti ini, menggembala kambing seperti ini, kemudian nanti sorenya, malamnya dilanggar aktivitas di musola dan sebagainya. Jadi ada dari pagi sampai pagi hitung seperti itu. Kemudian interview dilakukan setelah observasi. Jadi setelah observasi ada interview di situ. Ada proses wawancara mendalam dengan alat bantu kuesioner yang ada. Kemudian observasi tidak dapat dilakukan hanya dalam sekali kegiatan, biasanya berulang observasinya, dan dilakukan terhadap informan yang terlibat dalam kegiatan, tidak keluar jalur ya, karena kita sudah yang penelitian dibatasi oleh informan yang ada. Kemudian interview mendalam atau interview ini wawancara dimaksud agar pengetahuan penelitian dan fenomena data menjadi tajam. Jadi wawancara gini loh, kalau bisa mewawancara itu pakai improvisasi. Kita kan sudah ada kuesioner, jangan hanya siapa, umur berapa, tapi ada improvisasi di situ dalam percakapannya. Jadi kita pakai bahasa basi atau mungkin tidak harus letterlek di apa yang kita tanyakan di situ, tapi guide-nya sudah jelas. Jadi kita lebih banyak interaksi di situ. Itu akan memunculkan wawancara ataupun hasil yang mendalam, tidak sekedar formalitas di atas kertas. Itu beda ketika panjenengan semua, Anda semua nanti hanya isi kuesioner. Kalau kita bedakan ngisi kuesioner secara online ataupun mungkin hanya silang atau centang. Tetapi kalau interview, ada proses di situ, ada proses tanya jawab, ada proses percakapan yang itu justru akan mengulik yang sebelumnya mungkin tidak ada dalam gambaran kita. Justru malah kita dapat data yang hidden, yang tersembunyi, apa yang belum sebetulnya tidak sangka-sangka gitu. Itu fungsinya dari interview mendalam atau deep interview seperti itu. Kemudian teknik selanjutnya adalah studi pustaka. Kita mencari data bisa lewat koleksi cetak, printed, ataupun mencetak e-resources baik e-journal ataupun e-book. Yang sudah dipelajari minggu yang lalu ataupun 2 minggu yang lalu, ada Ibu Ria, ada Bapak Haryanto. Di sini memang sudah
coba kita kemarin bagaimana teknik penelusuran studi pustaka, mungkin by e-resources juga, justru ini jadi apa namanya titik tekan kita. Saya melihat ini ada fenomena, cuma saya memang jarang, belum saya mencoba untuk mulai ya. Kayaknya kalau coba menulis atau mungkin mengajukan atau submit ke jurnal, tetapi coba panjenengan semua itu nulis yang memang tidak ada di mungkin orang Scopus itu unik lah gitu. Biasanya akan lebih accepted. Panjenengan mesti menulis terkait dengan tadi suku Osing, suku Dayak, suku Samin dan sebagainya itu biasanya. Tapi kalau yang tema-tema umum pustakawan yang sudah apa ya mungkin terkait dengan literasi yang di sana itu mungkin akan lebih diterima. Kalau panjenengan semua menulis jurnal yang terindeks Scopus yang terkait yang aneh-aneh tadi, yang unik itu. Sama ketika saya membuat judul, biasanya pengalaman saya sebelumnya sekian puluh judul saya itu biasanya memang itu adalah unik dan membuat empati orang itu akan biasanya dibiayai, didanai itu. Tapi karena sekarang untuk yang skema tenaga pendidikan memang terbatas, hanya 20 juta maksimal. Tapi kalau yang di luar itu sebenarnya banyak. Panjenengan itu kalau nulis-nulis itu daerah-daerah pedalaman, pinggiran hutan, daerah pasca bencana, yang karena Anda panjenengan semua orang pustakaan atau non pustakaan itu bisa dikaitkan. Perpustakaan bisa dikaitkan dengan literasi atau perpustakaan atau pustakawan, yang non pustakaan atau non pustakaan bisa dikaitkan dengan hal tersebut gitu. Atau yang tadi unik-unik nih, ini biasanya akan diterima baik penelitian kita atau nanti pasca itu kita submit ke jurnalnya gitu. Ini pengalaman kami seperti itu ya. FGD ini biasanya memang dilakukan, tapi ada juga yang tidak dilakukan. Apa yang dilakukan tapi terbatas. Karena yang FGD ini biasanya kita butuh duit juga, dana juga untuk ya membayari mereka. Pernah di daerah kami ketika FGD di daerah Jatiyoso sana, masyarakatnya itu ya mau datang kalau dapat amplop lah ya, ini karena dana FGD sebetulnya itu semua stakeholder itu terlibat, mulai dari Pak Lurah misalnya, Pak Kadus, kemudian masyarakat itu sendiri, kemudian kita selaku peneliti, mungkin dinas, kemudian dari pemerintah kecamatan, kemudian dari LSM, itu semua stakeholder seharusnya terlibat, atau dari pihak swasta dan sebagainya. Kalau semuanya ada di situ, ini insya Allah FGD-nya akan bagus, makanya akan macam-macam, akan muncul. Kalau orang perpustakaan misalnya, ya kita mengundang stakeholder yang ada. Insya Allah kayaknya sudah di Surakarta sudah jalan, mungkin di tempat lain juga sudah FGD yang tidak berjalan. Intinya apa namanya itu berjalan kalau bisa mengundang semua stakeholder yang terlibat di dalam yang kita teliti tadi. Kemudian analisis data kualitatif ini mengumpulkan data, kemudian mereduksi data, jadi seperti semacam tadi apa namanya display data juga bisa lewat flowchart ya, bisa melibatkan. Karena biasanya penelitian kualitatif seperti itu, atau diagram, tabel dan sebagainya biasanya kita display. Misalnya tingkat kesukaan mahasiswa terhadap misalnya penggunaan RFID, ada yang suka RFID, yang tidak misalnya kita hitung. Kan bisa pakai diagram, bisa pakai namanya diagram atau flowchart, atau diagram macam-macam, ada yang batang, ada yang apa namanya bundar itu ya, apa namanya lingkaran ya. Atau misalnya dampak media sosial perpustakaan terhadap misalnya minat kunjung perpustakaan khusus di OPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar misalnya. Itu berarti kan pakai biasanya bahkan flowchart kita tampilkan displaynya. Kemudian kita narasikan apa namanya display data tadi, kemudian kita rujuk hasil penelitian terdahulu atau mungkin tinjauan pustaka ataupun dan referensi dari yang lain. Jadi display data seperti itu ya. Kemudian memberikan kesimpulan ya. Ini konklusinya biasanya ada ternyata ada dampaknya, misalnya pengaruh media sosial Instagram atau pengaruh media sosial YouTube dan sebagainya terhadap kunjung apa namanya jumlah kunjung pustaka di perpustakaan X gitu. Ini tadi ingatkan waktunya ya. Kemudian untuk
Sistem analisis ini display data, tadi verifikasi data 9 sama tadi. Kemudian yang terakhir outline laporan ini sama, jadi sama ini sebetulnya mengacu yang tadi yang proposalnya keluhan tidak pustaka metode penelitian hasil dan pembahasan macam-macam, membuat ada bagian A, B, C, D-nya, kesimpulan dasaran, daftar pustaka dan lampiran. Ini yang penerima-penerima hibah penelitian atau pelaksana penelitian atau mungkin mahasiswa tugas akhir PK1, S2, S3 paham terhadap outline ini. Tapi biasanya tergantung dari masing-masing institusi atau masing-masing penyandang dana. Karena yang seperti saya lakukan dulu atau sekarang beda ya. Penyandang dana itu macam-macam yang diminta gitu. Termasuk lampirannya juga macam-macam gitu ya. Kemudian terima kasih. Jadi seperti itu. Nanti bisa kita lanjutkan sesi tanya jawab. Untuk ini nanti minggu depan kita lanjut lagi sesi kedua di tanggal 20 ya. Pukul 9 juga nanti akan kita sampaikan juga lanjutan dari metode penelitian kualitatif ini. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangannya. Mungkin terlalu cepat ya pemaparan dari saya ini. Mohon maaf karena kita juga mengejar waktu tadi. Mungkin waktunya sudah lewat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada host atau moderator. Baik, terima kasih Pak Nur. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Sudah ada satu pertanyaan ya, Bapak. Ada di kolom chat, Pak Nur. Oh ya. Langsung saya jawab atau gimana? Yang pertama saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya jawab ini sudah hadir macam-macamnya. Ini ada dari Aceh hadir, kemudian juga dari ini saya catat dari Makassar, kawan-kawan saya juga hadir di sini dari Indonesia Timur. Untuk presensi nanti bisa di-share oleh panitia. Kemudian untuk jumlah responden untuk wawancara ada batasan berapa orang ya. Seperti kita ketahui tadi untuk di sini metode purposive ya, purposive sampling. Ini biasanya kita menggunakan kalau purposive sampling itu adalah sengaja. Ya, kita sengaja itu sebetulnya kalau di penelitian kualitatif itu tidak ada batasan secara pasti. Jadi contohnya karena tadi kita yang namanya penelitian dibatasi oleh 3 hal tadi, waktu, tempat dan biaya. Selama ini purposive sampling ini biasanya bisa juga ada yang proporsional ya, proporsional sampling. Jadi misalnya kecamatan A, B, C. Jadi kalau kita buat kalau di daerah misal di Kabupaten Karanganyar ya, berdasarkan penduduk yang padat, sedang dan rendah. Padat misalnya daerah ke Kecamatan Karanganyar, sedang Kecamatan Bapak Camat, yang rendah Kecamatan Colomadu misalnya. Di sini 3 tipologi tadi berdasarkan proporsional, sehingga nanti bisa dihitung. Kita misalnya jumlah sampelnya 100, sehingga nanti ketika berdasarkan jumlah persentase penduduk, nanti bisa ketahuan. Kita hitung secara kuantitatif, maksudnya juga tetap nanti pakai kuantitatif juga sih secara hitung-hitungan penentuan sampel ini. Nanti misalnya ketemu Kecamatan Karanganyar, ketemunya ada 60 sampel misalnya. Kemudian yang Bapak Karamat 25, yang Colomadu 15, total 100. Itu nanti proporsional. Ya walaupun itu purposive secara kabupaten atau secara tempat gitu.
Kemudian kalau yang snowball biasanya juga tidak ada batasan juga. Kalau snowball biasanya karena ini gelinding ya, kita cukupan data kalau kita merasa sudah cukup, itu udah bisa jalan sampel kita. Jadi misalnya di situ masyarakat yang memang bergerak di bidang, misalnya dia adalah pengrajin tata sungging. Pengrajin tata sungging di situ ada 15, tidak gitu jadikan sampel. Kalau memang hanya sedikit bisa jadikan sampel semuanya. Ya. Kalau incidental sampling selama ini kita penentuan sampel incidental. Jadi kita ketemu di situ. Kalau saya pernah penelitian insidental ini di daerah Gumelar tadi, saya ketemu di jalan karena waktu itu yang hari Jumat misalnya, yang satu sholat Jumat, yang satu ke apa namanya juru kunci. Mau nggak mau di situ ketemunya di situ juru kuncinya, ya udah kita jadikan sampel Pak juru kunci A tadi gitu. Itu jadi namanya insidental gitu. Jadi memang kalau secara global, secara general insidental sampai ya udah secara accident, secara ketemu. Kita ketemu di mall, ya. Kita ketemu 5 orang yang memang dia memenuhi karakteristik dari sampel, kita jadikan apa namanya dia seorang informan atau sampel gitu. Itu yang saya jawab. Jadi purpose macam-macam, bisa purpose sampling secara proporsional, secara semuanya juga bisa. Purpose itu dalam artian ditentukan gitu. Jadi misalnya kita studi kasus tuh, mau nggak mau misalnya studi kasus di OPT Perpustakaan Universitas Indonesia UI, di sana pustakanya ada 42. Ya udah, itu kita jadikan semuanya sampel, purpose secara sengaja. Itu ya. Untuk penentuan sampelnya. Kemudian pertanyaan kedua, apa tadi Mbak Uji? Terkait dengan Yang kedua, bawahnya apa, Mbak? dari Maya PHUNC, UNED. Iya. Maya, gimana? Pertanyaan Mbak? Cara mengolah hasil wawancara itu gimana ya Pak? Apakah dengan ditulis? Apa adanya pernyataan responden ataukah dengan tabel? Oh gitu, Mbak. Ini biasanya saya introduksikan pada peneliti-peneliti pemula yang memang sama sekali tidak pernah penelitian. Biasanya kita sajikan seperti ini. Data kita collect, kita kumpulkan tadi ya, sudah ada. Kemudian data mentah yang sudah kita peroleh, kita saring ya. Jadi kita bentuk kita tulis juga, kita upload juga, kita bahas juga. Jadi memang biasanya ada data-data yang harus kita kaling. Kita kaling itu kita sisihkan, kita kita siangi kalau mungkin di bahasa pustakawannya. Jadi ada data yang memang data mentah itu biasanya kita luwihkan, kita lebihkan. Ya, misalnya tadi sampelnya 100, misalnya dampak media sosial perpustakaan sebagai media promosi di PT Perpustakaan Universitas Negeri Padang misalnya. Di situ ada data mentah. Kita sajikan dalam bentuk flowchart ataupun bagan ataupun diagram. Ya, jadi nanti sebetulnya kalau ketemu langsung ya gini. Jadi data itu kan ada proses, misalnya persentasenya. Misalnya media sosial di UPT Perpustakaan UNS ini, misalnya yang paling diminati ataupun yang paling berpengaruh terhadap proses promosi perpustakaan adalah Instagram. Ternyata sebesar 40%. Kemudian YouTube sebanyak 20%. Kemudian media sosial TikTok misalnya ada 10% dan yang lain. Otomatis data itu setelah kita display, kita sajikan dalam bentuk tabel, kita turunkan dalam bentuk narasi mentah misalnya. Jadi menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial yang paling diminati oleh pemustaka adalah Instagram, sebesar misalnya 60 responden dalam kurung sekian persen. Kemudian YouTube
sekian responden dalam kurung sekian persen. TikTok sekian responden dalam kurung sekian persen. Jadi seperti itu, data disajikan secara kualitatif, dinarasikan, disajikan dulu ya, disajikan secara narasi ya. Sekian orang, sekian persen. Kemudian setelah di display tadi, kemudian kita bahas ya, dalam artian intinya berdasarkan hasil sajian data tadi bahwa secara umum atau sebagian besar yang paling ataupun mungkin yang sangat efektif adalah Instagram. Kemudian kita bandingkan dengan penelitian yang lain, penelitian terdahulu atau referensi yang lain. Ya, menurut penelitian Moses tahun 2022 Instagram bla 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 ini, jika ada kecocokan, gitu ya, antara yang kita bahas hasil temuan kita dengan temuan penelitian lain. Jadi seperti itu. Itu display data seperti itu. Kemudian setelah itu bisa kita buat SWOT analisis. Ya, kita bisa juga kita buatkan SWOT analisis. Instagram itu sendiri atau media sosial sendiri itu kelemahannya seperti ini. Ya kan? Kemudian kekuatannya seperti ini, bisa online, bisa ini menjangkau banyak anu. Kemudian tantangannya di sini, jadi memang banyak masyarakat yang gaptek dan sebagainya ini tantangannya. Kemudian apa namanya, peluangnya masih peluang seperti ini. Jadi peluangnya adalah bisa kita melakukan promosi besar-besaran dan sebagainya. Jadi kita data di SWOT-kan analisis, kita buat tabel empat kotak misalnya. Kemudian kita display lagi dari itu sudah jadi narasi, sudah jadi tulisan. Jadi nanti kalau panjenengan semua kalau mau menulis hasil penelitian atau menulis jurnal, syukur-syukur nanti dipublish di jurnal yang bereputasi atau minimal jurnal yang terindeks INTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau minimal tidak terindeks INTA dulu, itu nggak apa-apa, yang penting dipublikasikan. Kadang saya juga lemahnya di sini, sudah banyak penelitian saya tapi belum terpublish ini sampai sekarang ini. Jadi masih ada PR 4 juga ini belum saya publish. Jadi tinggal sebetulnya sudah ada data mentah, sudah ada data sajiannya, tinggal ditulis dalam bentuk format jurnal. Nah ini panjenengan semua seperti itu. Bisa jurnal yang bereputasi dalam negeri atau luar negeri, atau cari call paper di luar negeri. Banyak sekali berseliweran call paper. Baik yang di tingkat nasional, coba call paper ke Aceh, ke Makassar, Papua, atau mungkin ke ASEAN ya, bisa ke Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina dan sebagainya, atau di Asia, di Jepang, coba banyak kali itu CFP, atau di Eropa, ya, di IFLA dan sebagainya, itu bisa juga panjenengan nulis itu. Ini modalnya tabelnya, jangan buat tabel 10, 5, 6, 7 itu sudah jadi sekian lembar. Modalnya hanya tabel, bagan, flowchart ataupun diagram tadi. Sebenarnya ditulis secara runut tadi. Biasanya saya dengan teman-teman biasanya seperti itu. Ayo kita nulis berdasarkan tabel ini. Ayo kita nulis gitu. Biasanya kita pancing teman-teman untuk menulis seperti itu biasanya. Ayo kita nulis ada bagan seperti ini, ada data mentah ini disajikan seperti ini. Kan nanti keluar kan, dimasukkan di aplikasi di mana tabel di sini, dikonvert di tabel atau diagram atau flowchart. Nanti akan muncul. Tinggal nanti seperti tadi, sajikan narasi, kemudian konklusinya apa kira-kira, kemudian dibandingkan dengan dimasukin narasi ataupun referensi dari penelitian lain atau penelitian kita terdahulu. Itu. Jadi nanti di dalam hasil dan bahasan nanti akan kita banyak. Tuh. Ada 20 tabel, berarti minimal 20 lembar sudah kita di tangan. Kalau panjenengan susah untuk menulis itu. Tabel di bawahnya ada narasi. Bahkan beberapa penelitian bisa dipecah tiga judul dan sebagainya. Ya sebenarnya seperti itu. Matur. Ada lagi Bapak dari Bapak Adi Haironi. Mohon maaf, izin bertanya, untuk fenomenologi jika meneliti corak berbahasa, bisa diteliti tidak? Misalnya ada yang bisa berbicara cepat seperti Pak Nur, ada yang bicara lambat seperti saya, gitu Pak. Fenomenologi deh. Fenomenologi.
Mohon maaf, Boyai Adi sore ini ya, Pak Dokter, Pak Ibu Boyai nih, ngapunten. Kalau saya mungkin bicaranya terlalu cepat. Bobo, ini Pak Airon ini baru lulus 3 ya dokter ini. Beliau sebetulnya lebih lebih paham terkait dengan fenomenologi. Kalau fenomenologi tadi sebetulnya sudah mengungkap suatu fenomena di lapangan di sekitar kita, itu fenomena yang ada. Kalau sebetulnya saya tadi mencontohkan anak-anak pung itu ya, anak-anak pung itu ketika kemarin naik mobil lewat Jalan Lingkar Salatiga itu, di sini ada anak pung ya, kita nggak tahu dari mana itu, dari Telomoyo ya. Di sini kan ada anak pung itu di perempatan itu di Bangsu itu ya. Tapi kan orang melihat fenomenanya, orangnya potongannya jabrik, ada tatonya, kemudian ada apa celana Levi's jeans bolong-bolong dan sebagainya, saya kelihatan sangar pakai sepatu yang luar biasa seperti itu takutnya. Tetapi kemarin kita lihat video seminggu yang lalu, ada emak-emak yang naik apa namanya Scoopy tidak salah ditabrak mobil, tetapi ya pengendara yang lain malah cuek lewat padahal yang ada emak-emak yang jatuh di depannya. Anak-anak pung ini ada 5 orang itu malah datang menolong. Ini kan berarti ada sisi fenomena yang berbalik ya, kita mungkin fenomena berburuk sangka suudzon orang anak pung seperti itu ya, tapi kenyataannya malah berbaik hati ya, justru malah ya dibandingkan yang tadi pengguna jalan pada lewat-lewat tidak menolong anak ibu-ibu yang mak-mak yang jatuh ketabrak mobil di perempatan Bang Jo tadi. Nah, berarti kan di sini kita sebetulnya bisa memahami fenomena tadi, kita bisa terjun ke lapangan, kita menyatu sebetulnya. Kita kalau bagusnya bisanya harusnya memang esensinya kita menyatu dengan apa namanya subjek yang kita teliti. Jadi kita ya ikut sebetulnya sih, cuma kan memang ikutnya dalam tanda petik, ikut dalam artian bagaimana sih kehidupan mereka. Ya seperti mungkin kalau di sini fenomenologi itu seperti kalau di acara TV itu apa ya? Jika aku menjadi misalnya, ya kan? Jika aku menjadi seorang petani, jika aku menjadi seorang nelayan, ada kan? Dia hidup satu hari satu malam, rekasannya apa namanya ya? Merasakan hidupnya, dia jadi apa namanya? Seorang mungkin sebelum rumah dibedah kan, biasanya seperti itu kan. Mereka akan menjalani suatu fenomena kehidupan dari pagi sampai pagi lagi. Kehidupan bermalam di situ juga, bagaimana mereka cari makannya, malamnya cari kodok, cari udang dan sebagainya, cari ular misalnya. Kan ada kan di tayangan seperti itu sebenarnya itu sudah termasuk riset fenomenologi sebetulnya. Cuma kan kadang tidak dibukukan, itu hanya film dokumenter aja sebetulnya. Tetapi kalau itu memang bisa dijadikan sebuah tulisan, itu akan lebih bagus lagi untuk dijadikan sebuah fenomena riset segitu. Mungkin gitu Bapak Yai. Ironi. Turun. Lanjut lagi Pak Nur, J. dari Ibu Peggy Sri Astuti dari Universitas Udayana, bertanya tentang teknik menentukan informan, apa yang paling baik dipakai untuk metode kualitatif ini. Terima kasih. Teknik untuk penentuan informan sebetulnya macam-macam ya. Kalau ini purpose sampling itu sebetulnya bisa mengarah ke bisa mixing ya, purpose sampling dan snowball sampling boleh. Jadi contohnya nih, saya mau meneliti misal di daerah Bali itu ada pemecut itu apa bunda itu, yang di sana itu ada fenomena atau masyarakat adat di sana. Ya kita mau meneliti masyarakat asli Bali misalnya. Ya di sana kita tentukan desanya mana, ya. Atau misalnya gini aja, di daerah Bali itu ada daerah desa yang paling fenomenal itu apa ya, desa jujukan wisata itu. Oh, lupa saya. Intinya di situ biasanya kalau wisata itu pasti di situ Panglipuran tidak salah ya. Desa Panglipuran di Bali itu kita purposive sampling, itu adalah purposive secara tempat. Sengaja kita milih sana, nggak milih desa misalnya desa nih Mbak Wiji, desa mana Mbak, misalnya di daerah Meru misalnya, atau desanya Bu Utari di daerah Buran. Kenapa harus di daerah Panglipuran? Karena di sana kita sudah punya estimasi, sudah punya gambaran di sana desa wisata.
terbaik versi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif misalnya. Kita proses di sana, proses sampling, sampel tempat di sana. Jadi kemudian juga bisa mixkan dengan penentuan informan secara snowball di sana. Ya, snowball itu mungkin rumah yang satu depan, silahkan Bapak nanti ketemu Bu ini di rumah yang ini, itu bisa. Kemudian juga di situ apa namanya ya, jadi penentuan sampelnya tidak harus melalui satu proses, tapi bisa proses random sampling juga bisa, secara acak juga bisa. Ya, kita secara acak atau random. Dalam artian prosesnya secara tempat, randomnya secara acaknya itu secara misalnya di satu desa itu yang memenuhi syarat untuk informan ada 10 karena kita keterbatasan waktu dan sebagainya hanya 5 boleh, itu random. Saya tidak milih Pak ABC tetapi dikocok boleh ya pakai ataupun mungkin hanya random lah. Pak ini aja. Jadi kalau sampling semuanya namanya nanti sensus ya, semuanya itu diteliti namanya tidak perlu karena tujuannya sampel adalah hanya sampel gitu loh. Kayak kita quick count ataupun survei itu kan se-Indonesia hanya 2.000 sampel dari 270 penduduk misalnya. Itu sebetulnya kan sangat apa ya, jelek banget sebetulnya sih. Se-Indonesia waktu survei itu tingkat keterpilihan capres, elektabilitas dari 270 hanya dipilih 2.000 atau 1.250. Sebenarnya kalau dari sisi penentuan sampling jauh ini. Kalau kita insya Allah sudah mendekati sih 100 diambil 50 itu sudah sangat mendekat. Itu. Jadi bisa gabungan atau proses dengan insidental. Jadi monggo nanti bisa gabungan penentuan untuk sampelnya. Jadi nanti kita bisa diskusi mungkin juga bisa di luar karena terus terang ini ke depannya nanti para pustakawan diharapkan bisa jadi diproyeksikan dari narasumber ya semuanya yang ada ikut di Zoom ini kalau bisa memang ke depannya seorang pustakawan bisa kita go nasional, go internasional ya. Apapun kelebihan dan kekurangan Anda insya Allah nanti bisa kita kita optimalkan karena saya nggak tahu yang bisa mensuap kan Anda semuanya gitu, yang mengetahui kelebihan kan Anda semuanya, panjenengan semuanya. Saya nggak tahu kelebihan Anda, saya nggak tahu kekurangan Anda, tapi minimal Anda yang paham. Oh saya kelebihannya di sini, saya kekurangan di sini, maka saya optimalkan di sini kan gitu. Jadi karena ini UPT Pustaka Mainan kan juga bagus online literasi series ini yang digagas oleh PT Pustaka ini karena akan memunculkan bibit-bibit narasumber nanti ke depannya ya. Karena kita tahu kalau di tingkat nasional ya jadi narasumber itu Pak A, Pak B, C gitu ya. Coba nanti akan muncul di sini. Nanti akan muncul pustaka yang ada di Zoom ini. Insya Allah nanti suatu saat akan muncul keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Walaupun itu adalah sederhana. Walau satu ayat ya katanya kita sampaikan gitu. Jadi mohon maaf kalau saya menyampaikan secara cepat ya tadi karena memang ya mungkin bawaan lahir apa ya saya Lanjut Pak Nur. Oke, monggo. Dari Pak Suroto, Pak Nur untuk membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif seperti pengertian atau hafalan apa betul? Kalau kuantitatif jelas dengan sistem rumusan dan nyata. Menurut Pak Nur Kamti pripun, mohon pencerahan. Oke. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana penelitian kualitatif dan kualitatif dibedakan. Jadi Pak Suroto untuk yang kualitatif itu cenderung konteksnya itu atau settingnya itu alamiah di suatu misalnya suatu tempat X atau desa X atau pondok pesantren Y misalnya itu konteksnya adalah settingnya alamiah gitu. Jadi kemarin ketika kita membuat narasi misalnya judul nanti atau ide tolong mulai dari sekarang dibuat judul-judul ataupun ide-ide yang memang alamiah, yang memang seperti yang saya sampaikan tadi. Suatu fenomena yang ini menjawab yang kedua juga itu kualitatif biasanya fenomena. Coba kalau panjenengan membuat tulisan mulai dari sekarang yang ditulis judul yang kira-kira asing, tidak ada di indeks Scopus misalnya apa gitu. Tapi penelitian-penelitian kalau yang sudah di dunia Scopus kan biasanya yang itu aja, yang asing coba mulai dari sekarang. Jadi misalnya terkait dengan pemahaman atau peningkatan literasi
di daerah pedalaman di sekitar Anda. Yang rumahnya weru, mungkin ada daerah-daerah pedalaman kan, ada orang miskin kan, ada daerah orang yang mungkin asing, daerah Tasikmadu misalnya, di daerah Colomadu, di daerah Yogyakarta, Bali, atau daerah Pabelan, Masaran ya, misalnya Pak Rot. Di Masaran itu ada nggak yang kira-kira memang daerahnya unik? Ya, Sragen, misalnya Sragen ya, Gunung Kemukus misalnya, itu kan sebetulnya bisa diangkat itu. Bagaimana kita meningkatkan literasi di sana di Gunung Kemukus, di kasus di sana itu daripada menjenengan nulis literasi membaca pasca sarjana ini katanya lebih lebih asik itu Pak Roto ya, nanti jadikan judul itu ya, itu bisa jadikan judul risetnya. Memang selama ini kita terbatas di pendanaan LPPM, coba kita kedepannya ya mencoba untuk mencari, banyak sih sebetulnya yang kita ajak orang untuk browsing untuk bagaimana mencari sponsor itu. Kemudian keterlibatan secara mendalam hubungan antara penelitian dan yang diteliti tadi Pak Roto. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini misalnya perlakuan ini contohnya ini kalau di pertanian ini jagung yang dikasih pupuk organik ya, pupuk kompos, sama yang dikasih pupuk anorganik urea misalnya ya, kira-kira hasilnya gimana ya. Ini kan biasanya sudah ada treatment yang empat ini, perlakuan. Ya, kalau kita penelitian kualitatif nggak ada manipulasi variabel. Ya. Atau sama, misalnya ayam ya, yang kita beri, misalnya kalau yang di penelitian kuantitatif diberi perlakuan, misalnya dikasih tepung pisang, sama yang dikasih tepung konsentrat non pisang misalnya. Kira-kira hasilnya gimana? Pertumbuhan bobot badannya tinggi yang mana? Gitu loh. Atau misalnya yang diumbar sama ayam kampung yang dikasih treatment, dikasih pakan konsentrat. Kira-kira pertumbuhan bobot badannya dalam sekian minggu tinggi mana? Ketika dijual dalam waktu 3 bulan, tinggi mana? Sama. Ketika di kualitatif, enggak seperti itu, Pak Roto. Jadi itu pengumpulan data adalah khas secara kualitatif tadi. Kita kumpulkan, kita data di lapangan, kita ketemu berdasarkan hasil kuesioner tadi, kita kumpulkan hasil kuesioner tadi berdasarkan apa namanya yang sudah kita wawancarai tadi. Oh ternyata ya suka medsos seperti ini, YouTube sekian persen, IG sekian persen, TikTok sekian persen, WhatsApp seperti ini. Jadi ada data secara kualitatif juga ya. Jadi ini beda. Jadi nggak ada perlakuan. Kecuali kalau misalnya kalau mau sosial tapi di treatment kan itu ada enggak Pak? Ada. Jadi contohnya misalnya pengaruh ya, pengaruh apa nih kalau di daerah desa itu kiai misalnya ya terhadap keberhasilan studi. Nah itu biasanya itu tetap nanti data kuantitatif itu nanti pakai regresi itu, analisis regresi itu. Jadi kualitatif tapi yang dikuantitatifkan. Ya, itu bisa. Jadi pengaruhnya itu kan besar, kecil, sedang. Itu lewat apa? Kuesioner. Ya, lewat apa namanya? Kuesioner. Jadi ketika tinggi sekian datanya sekian, rendah sekian, sedang sekian. Adanya penilaian nilai yang tergantung dari suatu perilaku. Kalau penelitian kualitatif tadi ada semacam nilai ya, kita garis nilai. Contohnya adalah kalau di penelitian nanti baik Boboyai tadi multikultural suatu siswa atau pemusaka. Pemusaka itu punya apa namanya ciri suatu perilaku multikultural, kayak perilaku Nabi misalnya atau perilaku yang terkandung sidik, tablik, amanah, fatonah misalnya. Itu bisa digali dari suatu perilaku pusakawan. Sidiknya kena apanya, fatonanya bagian apanya, tablik apa, itu amanah apanya gitu. Jadi itu penilaian nilai yang tergantung satu perilaku boleh. Jadi tinjauan perilaku pustakawan UPT Perpustakaan Universitas di Surabaya. Jadi itu bisa kita teliti terkait dengan suatu perilaku atau tadi perilaku yang ada di masyarakat, di sosial ekonomi budaya di masyarakat. Fleksibel tadi. Kalau penelitian kualitatif lebih fleksibel. Karena sekarang nggak ketemu, besok nggak ketemu, mungkin lusa lagi ketemu. Semoga minggu depan ketemu. Tapi kalau penelitian yang kuantitatif itu sudah ada treatmentnya. Seperti tadi,
kita kasih sapi yang dikasih konsentrat sama yang tidak dikasih konsentrat. Pagi dikasih treatment konsentrat, siang, malam. Sama yang hanya dikasih rumput. Rumput gajah misalnya, pagi, siang, malam. Kira-kira bedanya, berat badannya bisa beda nggak? Ternyata setelah diteliti dalam waktu 3 minggu, ini kan terkait dengan karena tidak fleksibel kalau penelitian harus mau tidak mau harus selesai 3 minggu. Oh ternyata berat badannya nambah sekilo, ini tidak nambah sekilo, hanya 0,5. Berarti yang dikasih konsentrat lebih efektif, misalnya gitu. Jadi itu penelitian yang terkait dengan fleksibilitas. Yang terakhir, tingkat akurasi data dimiliki oleh guna peneliti dan subjek penelitian tadi Pak Roto. Jadi apa namanya ya? Kalau penelitian kedokteran, MIPA, teknik, pertanian, psikologi itu biasanya penelitian yang sangat akurasi datanya sangat tinggi. Sekarang penelitian kedokteran, misalnya bagaimana tingkat efektivitas obat ini ya terhadap tingkat kesembuhan apa namanya penyakit ini. Ketika kita akurasi datanya sangat lemah, beda sekian suntik sekian mili, itu akan fatal bagi pasien, gitu kan? Tetapi kalau penelitian kualitatif tidak begitu, karena memang apa namanya ya antara peneliti dan subjek penelitian karena masih ada ya mungkin karena yang wawancara kan kadang tidak semuanya diutarakan tidak semuanya. Jadi memang ada sedikit tingkat akurasinya beda sama yang penelitian-penelitian yang sifatnya adalah treatment atau penelitian yang kuantitatif. Karena itu adalah basis by data. Gitu. Karena penelitian-penelitian yang terkait dengan nyawa manusia dari kedokteran. Akurasi datanya rendah, sudah beda sekian mililiter aja akan berdampak pada nyawa manusia kan gitu. Seorang dokter dan apa namanya apoteker ataupun dokter hewan dan sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap akurasi data. Demikian Pak Roto. Aturun. Oke, lanjut ya Pak Nur. Ya. Ini ada yang bertanya lagi. Sebentar. Maaf, ini dari Erni di Sulsel. Pertanyaannya, ingin meneliti ada 4 kecamatan terdiri dari 7 bahasa. Dari segi mana dulu yang diteliti? Apakah asal leluhur, kawin mawin atau budaya? Mohon petunjuk, Pak Nur. Dari Sulawesi. Penelitian apa Mbak Wici tadi? Di chat ada ya? Gimana Mbak Wici? 4. Ingin meneliti ada 4 kecamatan terdiri dari 7 bahasa. Dari segi mana dulu diteliti? Apakah asal leluhur, kawin mawin atau budaya? Mohon petunjuk. Mohon dijawab dengan singkat ya Pak, Asal karena leluhur, masih banyak pertanyaan. Ini mohon maaf kita batasi pertanyaannya ya, karena masih ada 3 yang belum terjawab. Monggo Pak Nur. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya adalah mau meneliti terkait dengan 4 kecamatan gitu ya. 4 kecamatan. Jadi gini, kalau tadi 4 kecamatan itu jadikan purpose sampling, mungkin ada 4 kecamatan yang lain yang tidak diteliti. Untuk kisi-kisinya ataupun datanya atau sampelnya itu bisa pakai kalau kami ya itu bisa pakai purposive random sampling. Purposive random sampling dalam artian tapi juga bisa 4-nya diteliti. Jadi dalam artian yang saya sebutkan tadi tipologinya manut berdasarkan apa? Berdasarkan itu. 4 kecamatan itu sudah ditentukan belum? Kalau sudah ditentukan langsung aja kecamatan A, B, C, D. Tetapi kalau belum ditentukan, silahkan dari satu kabupaten itu dipilih berdasarkan populasi yang padat
kemudian agak padat, agak kurang, dan kurang. Ya, mohon diperhatikan itu. Padat, agak padat, kurang, dan maka diperlukan data BPS. Biasanya jumlah penduduk yang ada di kabupaten itu, mana yang penduduknya paling padat, mana yang agak padat, agak kurang, dan paling kurang atau paling rendah. Itu bisa jadikan sampel. Jadi 4 kecamatan. Kemudian kalau sudah ketemu kecamatan A, B, C, D-nya, maka nanti bisa kan ini ada 3 item lah, taruhlah asal leluhur, kemudian dan sebagainya. Itu bisa satu kecamatan itu, lama ini karena waktu dan biaya serta lokasi pemilihan dibatasi. Kalau memang enumeratornya cukup, bisa diterjunkan di langsung bersamaan. Kamu dan tim di kecamatan A, kamu dan tim di kecamatan B, kamu dan tim di kecamatan C, dan yang terakhir di kecamatan yang paling rendah. Kalau sudah itu dalam waktu yang sama boleh. Tapi kalau memang SDM-nya terbatas, bisa dimulai dari yang paling padat dulu atau yang paling jarang dulu penduduknya. Monggo. Jadi intinya satu kecamatan itu sudah tereksplorasi dulu. Kemudian baru pindah ke kecamatan B, C, dan D. Tapi ini jika SDM-nya sangat memenuhi ya. Tapi kalau tidak memenuhi ya harus urut ya. Tapi kalau memenuhi semuanya disebar. 3 orang ke sana, 3 orang ke sana, 3 kali 4. Jadi ada 12 enumerator misalnya. Tetapi kalau hanya 3 orang ya udahlah kita kamu teliti terkait asal usul, kamu kawin-kawin, kamu budayanya. Gitu. Kalau udah ini selesai kecamatan nanti 3 orang diganti di tempat yang B, terus C dan D gitu. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Mbak? Pertanyaan selanjutnya dari yang Ibu Mas Riaton, Pak. Ya, Pak Mbak Nur, Tana ya. bagaimana Ya. cara mengambil kesimpulan dari pendapat informan yang berbeda? Sementara kita dituntut menyampaikan secara objektif. Nuwun. Ya. Untuk terkait dengan informan yang berbeda, biasanya kalau kita di display tadi, di display penelitian, kita kan punya database ya, kita punya database. Database yang ada seperti apa? Kita tadi sudah menyampaikan bahwa display data menunjukkan bahwa 40% itu media sosial yang paling efektif adalah Instagram. Jadi ini secara umum berarti hampir 50%, atau 40,sekian% itu berarti merujuk ke Instagram. Sedangkan media sosial yang lain, YouTube, WhatsApp, TikTok, kemudian juga Telegram, dan media sosial yang lain, misalnya LinkedIn dan sebagainya itu ternyata di bawah 10%. Berarti yang paling dominan di sini adalah Instagram. Kesimpulannya bahwa media sosial Instagram adalah media sosial yang paling efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan di UIT Pustakaan Universitas Maret Surakarta, misalnya seperti itu. Lah, memang ada juga di tempat lain, misalnya di tempat lain yang mungkin tidak apa namanya ya, tidak, itu beda ya, misalnya di UI. Karena di UI itu tidak IG yang paling efektif, di sana TikTok misalnya. Karena memang di satu tempat dengan tempat yang lain adalah beda. Nah, jadi kita merujuknya di sini di hasil di konklusinya atau hasil pembahasannya, ya merujuk yang hasil yang kita apa namanya kita teliti gitu loh. Jadi karena memang misalnya di tempat lain, misalnya juga IG di Undip, UGM, lah itu bisa jadikan penguat ya, ataupun referensi penguat yang untuk apa namanya data display yang kita tulis tadi itu. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan akan beda dengan di tempat yang lain, tetapi minimal penelitian kita sudah ada informan yang menunjukkan bahwa sekian persen tadi, apalagi ini penelitian yang sifatnya adalah numerik ya, lebih enak ya, kuantitatif yang angka, sehingga nanti kita menjelaskan lebih mudah. Karena dari 100 orang tadi, 45 orang sendiri sudah milik IG, kan yang lain ternyata kecil-kecil, total 100 responden. Ya, ada yang 10 orang, 5 orang, 3 orang itu ternyata milik yang lain. Itu berarti yang paling dominan adalah apa namanya? Instagram. Itu, Batun. Lanjut. Ada pertanyaan dari Ibu Subandriah dari Staiza.
Mohon izin bertanya, bagaimana menuliskan hasil penelitian menjadi artikel jurnal? Eh, Sebetulnya ini kalau di apa namanya untuk penelitian yang dipublish di jurnal ini harusnya memang perlu apa namanya ini sudah ada online seri khusus tersendiri ya, how to submit jurnal ya. Kemarin sudah dibahas sebelumnya, cuma kan nggak apa-apa, nanti coba kita, intinya kalau kita menulis di jurnal, kita cari sebetulnya kalau menurut saya sih kelayakan yang akan kita tulis ya, akan kita tulis, kita jurnalnya mau kemana, jurnalnya terindeks Intas, Scopus, ataupun yang biasa aja, yang ISSN biasa. Kalau seperti itu, kalau sudah kita tentukan, kita tahu atau kita harus melihat yang kita tuju itu semacam outline-nya, atau mungkin ada semacam template yang harus ditulis seperti apa, pendahuluan, kemudian ada metode penelitiannya, kemudian juga ada penjelasan, konklusi, satu pustaka, biasanya seperti itu. Ada juga yang harus menunjukkan jenjang pustaka, kan beda-beda di setiap jurnal. Makanya kalau di panjangan semua mau nulis, harus kita tahu jurnal yang akan kita tuju, bereputasi atau tidak. Kalau sudah tahu kira-kira datanya seperti apa, kita harus paham juga. Kita siapkan naskah utuh kita, apa namanya, laporan kita, karena memang tidak semuanya laporan utuh itu masuk ke jurnal, karena biasanya ada yang dibatasi, ada yang dibatasi 5 lembar, atau sekian ratus kata, sekian ribu kata, atau sekian halaman, kan biasanya ada pembatasannya. Sehingga kita apa namanya, kita kepras ya hasil laporan kita, online laporan kita, hasil laporan akhir kita dalam bentuk jurnal yang akan kita submit ke jurnal, baik itu bertasi atau tidak. Nah, saran saya silahkan, kalau memang mau bermakna tadi, karena ini penelitian kualitatif, silahkan pilih penelitian yang memang impact-nya pertama luas kepada masyarakat baik Indonesia atau dunia, yang kedua memang harus unik, yang ketiga update gitu. Jadi memang tadi kita bahas di minggu depan ya, teknik penemuan ide dan judul serta profit ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut Ibu Subendri ya. Itu jadi memang banyak sekali yang apa namanya, guidance kita di online ataupun di dunia maya, banyak yang akan bisa kita tuju, baik itu yang jurnal cetak ataupun yang online. Dan di situ ada guide-nya ya terkait dengan penulisannya atau panduannya. Lanjut, pertanyaan terakhir ya Pak Nur. Dari Andi Lala Sumenep. Saya sudah terbiasa melakukan penelitian kualitatif sehingga sangat gagap untuk melakukan, ini gimana ya? Untuk melakukan penelitian kualitatif. Bagaimana cara yang paling efektif untuk keluar dari zona nyaman ini? Oh, maksudnya sudah terbiasa dengan penelitian kuantitatif, Pak. Tapi sangat gagap untuk melakukan penelitian kualitatif. Adakah cara yang paling efektif untuk keluar dari zona nyaman ini? Kalau ya, jadi kalau penelitian kualitatif sendiri macam-macam. Jadi kalau sudah terbiasa, bisa coba di macam-macam. Ini ada etnografi, ada geografi, grounded research, fenomenologi, ada studi kasus. Mungkin bisa mix ya, ada artian coba melangkah. Selama ini saya sudah penelitian geografi, coba saya penelitian studi kasus. Saya sudah sering studi kasus, coba penelitian fenomenologi. Sudah sering fenomenologi, coba ganti grounded research, yang penelitian-penelitian yang kita mengeluarkan atau model babon misalnya. Yang itu bisa diterapkan di tempat lain, atau etnografi yang terkait dengan kita melukiskan suatu suku tertentu ya, etnografi. Jadi kadang kita sudah punya 1, 2, 5 tapi belum pernah melakukan yang 3, 4, coba panjenengan ikut itu atau melakukan itu. Dan saran saya nanti silahkan mulai sekarang penelitiannya yang benar-benar bermakna, punya makna, karena yang namanya penyandang dana itu biasanya dilihat dari ide dan judul, karena yang ngajukan biasanya banyak, ribuan ya kan, misalnya itu kalau dalam kompetisi yang tingkat internasional atau nasional, karena dilihat dari judulnya ada, walaupun isinya bagus itu akan dibuang. Itu biasanya seperti itu, atau isinya bagus tapi judulnya tidak bagus, itu perlu diperbaiki. Nanti kita belajar bareng-bareng minggu depan ya.
terkait dengan bagaimana penggalian ide dan penulisan judul riset gitu. Jadi coba beralih ke zona yang beda kualitatifnya, misalnya kan sudah studi kasus terus di kadesus di ini, coba ganti etnografi, ganti grounded research, ya misalnya meneliti terkait dengan kemiskinan, ya pengemiskinan atau pustakawan miskin misalnya, atau pustakawan bagaimana meningkatkan literasi kemiskinan. Nah, atau mungkin bagaimana meningkatkan, sekarang ada inklusi sosial ya, bagaimana peran seorang pustakawan untuk meningkatkan atau mengentaskan kemiskinan suatu masyarakat tertentu. Nah itu, ini yang biasanya dicari oleh penyandang dana ataupun sponsor itu. Jadi atau mungkin peneliti-peneliti yang terkait dengan misalnya literasi di masyarakat yang asing atau apa gitu ya, yang suku pedalaman atau 3T terluar, apalagi ya 3T itu ya, suku terasing ya. Jadi terdepan. Jadi biasanya suku yang ataupun mungkin masyarakat yang kena dampak, atau mungkin KBM ya, kelompok belajar masyarakat, atau TPM, teman baca masyarakat juga, yang selama ini butuh perhatian. Itu bisa diangkat dalam suatu tulisan. Jadi kalau memang selama ini sudah mafhum, sudah bagus, bisa ditingkatkan. Atau sebaliknya beda genre. Selama ini saya sudah kuantitatif, mau kualitatif, ganti madhab nggak apa-apa. Atau selama ini saya sudah kualitatif, tapi mau kuantitatif, monggo. Atau campuran kualitatif yang mix dengan kuantitatif, silakan. Karena penelitian-penelitian model itu biasanya seperti itu, model pemberdayaan pustakawan di daerah pinggiran hutan Manyaran, Kabupaten Wonogiri misalnya. Itu bagus itu, misalnya diteliti di sana. Di sana ada social capital, ada human capital, ada physical capital di sana misalnya. Kita teliti 3 modal tadi, modal SDM, modal fisik, sama modal sosial. Nah, itu coba diteliti misalnya. Bagaimana modal? Nah, itu penelitian gabungan itu, mix method itu antara kualitatif dan kuantitatif. Karena di situ ada unsur regresinya juga. Pakai software bisa, entah itu SPSS atau MOS ya, atau monggo silakan Fuse dan sebagainya, silakan pakai itu. Enggak, Mbak. Terima kasih. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Pak Nur. Luar biasa sekali, banyak yang ditanyakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ahmad Nur Kamdi selaku narasumber yang telah menyampaikan materi dan ilmunya kepada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara hari ini ya. Saya akhiri. Akhirnya sudah sampai di penghujung acara, yaitu di bagian penutup acara. Marilah kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.